Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ke-9 untuk mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah. Materi kita hari ini adalah membahas bab 4 setelah kemarin kita menyelesaikan proposal penelitian yang berisikan bab 1, bab 2, dan bab 3. Maka mulai pertemuan 9 sampai pertemuan 14 insya Allah nanti kita akan membuat atau menyelesaikan bab 4. Pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan beberapa poin dari bab 4 yang berisi tinjauan organisasi, lalu analisa sistem yang berjalan, lalu yang ketiga adalah activity diagram, yang keempat adalah analisa masukan sistem berjalan, dan yang kelima adalah analisa keluaran sistem berjalan. Yang pertama adalah tinjauan organisasi. Ini saya ambil contoh bab 4 yang dibuat oleh Azizah Az-Zuhro pada tahun 2018 yang lalu. Azizah saat itu mengambil tempat riset di sebuah kantor notaris dan PPAT. Maka jika Azizah dalam contoh ini mengambil tempat riset di kantor notaris, maka pada poin 4.1 lalu ada subbab kemudian di bawahnya 4.11, maka di poin ini menjelaskan sejarah singkat tempat riset. Sebagai contoh di sini, jika Azizah mengambil tempat riset di kantor notaris dan BPAT Rawati SH SPN, maka dijelaskan di sini tempat risetnya beralamat di mana, kemudian menangani proses bisnis seperti apa, lalu notaris ini didirikan oleh siapa, lalu beralamat di mana, kemudian didirikan dengan surat keputusan nomor berapa dan sebagainya. Ini adalah informasi mengenai tempat riset. Ya, sambungannya. Kemudian pada subbab berikutnya di 4.1.2 diuraikan visi kantor notaris tersebut. Jadi di poin yang kedua ini Anda menjelaskan visi tempat riset. Jadi silakan ditanyakan ke tempat riset masing-masing, lalu tuliskan di sini apa visi tempat riset yang Anda ambil. Di bawahnya ada 4.1.3, ini adalah misinya, misi tempat riset. Jadi 4.1.2 dan 4.1.3 menguraikan visi misi tempat riset. Lalu 4.1.4 adalah struktur organisasi. Ini juga Anda bisa tanyakan ke tempat riset masing-masing. Lalu Anda gambarkan seperti apa jenjang komando atau jenjang tugas yang dimiliki oleh sebuah tempat riset berikut dengan tugas dan wewenangnya. Jadi setelah Anda buatkan strukturnya, lalu Anda uraikan tugas dan wewenangnya. Ini contoh saja, lalu Anda jelaskan jika ada 5 bagian misalnya yang terkait, maka Anda menguraikan tiap-tiap poin ini lengkap dengan tugas dan wewenangnya. Lalu setelah selesai 4.1, kita masuk ke 4.2. 4.2 adalah analisa sistem yang sedang berjalan. Ini berisikan proses bisnis yang saat ini ada. Jadi jika Anda selesai riset, maka Anda akan mendapatkan penjelasan bagaimana kegiatan dikerjakan di sebuah tempat riset. Nah, proses yang terjadi pada kantor notaris dan BPAT ini dimulai dari proses pendaftaran pendirian CV. Ini adalah uraiannya, dijelaskan dengan kalimat. Kemudian setelah itu ada activity diagram. Jadi ini cuma contoh saja ya, realnya bisa lebih dari satu nih contoh, diambil sebagian saja. Jika dalam sistem yang Anda ambil ada beberapa proses bisnis, maka Anda wajib menjelaskannya sesuai dengan kondisi aslinya. Jika ada 4 misalnya, maka Anda akan buat ada proses A, proses B, C, dan D. Nah,
Setiap proses itu Anda uraikan seperti apa prosesnya dalam kalimat. Setelah selesai, dijelaskan dalam kalimat, dalam proses bisnis, lalu di tahap berikutnya di 4.3, Anda akan menggambarkan proses bisnis tadi dalam bentuk activity diagram. Jadi, nanti perhatikan, usahakan Anda menggunakan kata yang sama untuk memudahkan penelusuran. Contoh, jika di dalam proses bisnis Anda menggunakan kalimat pendaftaran pendirian CV, maka pada saat membuat activity diagram, Anda pun harus menggunakan kalimat yang sama, yaitu pendaftaran pendirian CV, agar proses bisnis yang dijelaskan dengan kalimat itu dapat di cross check silang dengan activity diagram yang digambarkan dengan simbol-simbol activity dalam hal ini. Nah, ini adalah activity diagram yang dibuat berdasarkan proses bisnis yang diuraikan sebelumnya. Kemudian sambungannya jika cukup panjang, namun diusahakan karena ini digambar dalam PowerPoint ya, jika ada gambar nanti di dalam proposal ada dalam laporan penelitian Anda, usahakan satu diagram itu ditampilkan di dalam satu halaman, jangan terpotong. Ini cuma contoh saja. Kemudian nanti di bab 2 sudah banyak gambar yang akan muncul, usahakan Anda beri nomor gambar. Kita ulang tadi. Nah, ini adalah gambar pertama di bab 4, maka 4 ini mewakili bab, 1 ini mewakili gambar. Maka ini adalah gambar pertama, lalu diberi nama, ini gambarnya apa, lalu berlanjut di gambar berikutnya, diberi nomor urut gambar dan nama gambarnya. Kemudian setelah selesai membuat activity diagram yang berkaitan erat dengan proses bisnis, maka berikutnya adalah membuat analisa masukan sistem berjalan. Analisa masukan ini dibuat berdasarkan dokumen apa saja yang diterima oleh aktor dan digunakan sebagai masukan untuk mengolah data pada sistem yang berjalan. Nah, setelah diketahui beberapa dokumen digunakan sebagai masukan, maka dokumen itu dirinci atau dibuat detailnya seperti ini. Ada beberapa item yang digunakan untuk menjelaskan dokumen masukan. Contohnya di dalam proses yang dibuat oleh Azizah ini, salah satu masukan atau dokumen masukan adalah data klien. Nah, lalu yang kedua sumber. Perhatikan bahwa sumber ini untuk masukan. Sumbernya klien, kemudian fungsinya untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta, lalu ada medianya kertas, lalu ada rangkapnya 1, lalu ada frekuensinya. Frekuensi itu setiap terjadinya berapa kali gitu ya. Jadi ini dikatakan bahwa frekuensi itu adalah setiap adanya pendaftaran dan pembuatan akta. Lalu ada volume. Apa beda frekuensi dan volume? Di frekuensi itu Anda diminta mencantumkan kata-kata setiap kali apa. Dan volume Anda diminta mencantumkan angkanya berapa. Jadi kalau dikatakan frekuensi setiap adanya pendaftaran pembuatan akta, maka volumenya adalah 300 per tahun. Jadi nanti ketika Anda menganalisa dokumen Anda nanti di dalam laporan, perhatikan bahwa di volume harus ada angkanya. Angka per waktu. Angkanya 300, waktunya tahun. Ini contoh saja. Kalau punya Anda nanti ada sebuah angka yang berbeda, silahkan misalnya 50 per minggu. Jadi di volume itu ada angka dan ada waktunya. Kemudian adalah formatnya. Formatnya itu adalah ini nanti dicantumkan di akhir ya. Jadi nanti Anda beri nama formatnya A1, B, A2 dan seterusnya. Jadi untuk masukan dibuatnya pakai A. Lalu keterangan berisi identitas klien, lalu hasil analisanya baik. Nah, ini sebenarnya lebih baik Anda detailkan. Jadi hasil analisa itu ada baiknya Anda uraikan lebih rinci ya.
menurut Anda dokumen klien ini sudah baik karena apa? Atau belum baik karena apa? Itu lebih baik seperti itu, menjelaskan hasil analisa. Kemudian ini masukan yang kedua sebagai contoh saja, namanya adalah bukti setor pesan nama PT. Sumbernya Bank BNI, lalu fungsinya untuk melengkapi persyaratan pendirian PT, medianya kertas, rangkapnya satu. Media ini boleh berupa soft copy ya, bisa berupa email misalnya, jadi ini nggak harus selalu kertas. Kemudian bisa berupa pesan, media sosial, silahkan saja. Jadi ini media ini bisa beraneka rupa tergantung bentuk masukan yang diterima. Lalu rangkap juga tergantung berapa banyak rangkap yang kita terima dari sumbernya. Kalau ini rangkap satu, silakan dibuat rangkap satu. Kalau dua, ada buat rangkap dua dan seterusnya. Yang berikutnya adalah frekuensi. Sama, frekuensi itu setiap kali apa? Setiap adanya pendaftaran badan hukum dan pembuatan akta PT. Volume, waktu, jumlah per waktu. Jadi ada angkanya 20 per tahun. Contoh, formatnya ini nyambung karena itu tadi 1 sama 2. Lalu keterangannya berisi tentang biaya yang telah disetorkan. Lalu hasil analisis sudah baik, dianggap sudah baik oleh Azizah. Namun jika Anda mau menjelaskan lebih detail, akan lebih sempurna jika dicantumkan sudah baik karena apa gitu ya. Lalu setelah selesai kita menganalisa dokumen masukan, kita lalu melakukan analisa keluaran. Nah, sama ini adalah dokumen yang dihasilkan oleh sistem pembuatan akta di kantor notaris Amorawati SPN ini. Jadi ini adalah dokumen yang keluar dari proses. Di dalam sistem yang dibuat oleh Azizah ini ada beberapa keluaran yang dianalisa. Yang pertama yaitu adalah form data pendirian CV. Ini fungsinya untuk pendaftaran dan persyaratan pembuatan akta, lalu medianya kertas. Nah ini, perhatikan bahwa jika dia keluaran maka distribusi. Jika dia masukkan maka sumber. Jadi ini sering tertukar ya. Jadi kalau keluaran itu didistribusi pada siapa? Contoh, form data pendirian CV diserahkan atau didistribusikan kepada klien. Rangkapnya 1. Frekuensinya setiap adanya pendirian badan hukum, lalu volumenya 20 per tahun, lalu ada formatnya. Ini tadi A, sekarang B ya. Kemudian keterangan ini berisi informasi apa yang ada di dalam data pendirian CV, cantumkan di sini. Lalu menurut Azizah sudah cukup baik. Kemudian, nah itu adalah beberapa tahap awal untuk membuat sistem di bab 4. Jadi kita di bab 4 ini Anda diminta sudah mulai mendapatkan data dari tempat riset. Lalu data itu Anda pakai untuk membuat struktur organisasinya berdasarkan informasi dari tempat riset. Lalu Anda analisa dokumennya, baik itu masukan atau keluaran. Lalu Anda analisa proses bisnisnya, lalu Anda buatkan rangkaiannya dalam bentuk kalimat. Lalu setelah itu Anda lakukan berdasarkan cerita menjadi activity diagram. Nah, kemudian sebelum masuk ke tugas, Anda perhatikan bahwa di bab 3 yang Anda kerjakan 2 minggu yang lalu, masing-masing Anda sudah memilih metode atau model SDLC masing-masing. Nah, pada saat membuat bab 4, saya meminta Anda untuk menyesuaikan beberapa item sesuai dengan nama tahap yang ada di metode yang Anda pilih. Jadi kalau Anda milih misalnya metodenya RAD misalnya, maka nanti akan ada tahap
yang namanya menyesuaikan dengan tahapan yang ada di RAD gitu ya. Itu nanti diperhatikan. Nah, untuk tugas kali ini maka saya minta untuk mencari data dari tempat riset yang akan Anda gunakan untuk membuat bab 4 yang terdiri dari 4 subbab, yaitu 4.1 tinjauan organisasi yang berisi sejarah, visi misi, dan struktur serta tugas dan wewenangnya. Lalu ada 4.2-nya ada analisis sistem yang berisi proses bisnis. Lalu ada 4.3-nya ada activity diagram. Lalu 4.4-nya itu analisa masukan, dan 4.5-nya adalah analisa keluaran sistem berjalan. Pada saat membuat inilah nanti Anda akan merasakan bahwa tanpa data yang cukup, maka Anda tidak bisa membuat bab 4 dengan baik. Maka tugas Anda minggu ini cukup berat. Setelah mendapatkan materi, saya minta Anda segera mencari informasi dan data dari tempat riset, kemudian segera lengkapi sebagian dari bab 4 yang sudah kita kerjakan atau kita bahas hari ini. Jika ada masalah atau ada kendala selama proses membuat tugas kali ini, silahkan sampaikan lewat WA grup masing-masing kelas. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan lewat WA grup juga masing-masing kelas. Terima kasih. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.